Oke, kita sama-sama bagi beri. Kita buka dalam kitab Yosua ayat ke-27 di pasal yang ke-6. Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Ini kerinduan semua orang, ini kesukaan kita orang Kristen untuk kita selalu berhasil. Tetapi hari ini kita belajar satu hal, ada yang menjatuhkan suatu keberhasilan, bukan hal yang besar, tetapi hal yang besar. Kita baca dulu pembukaan prolog dari firman Tuhan hari ini. Sama-sama kita baca Yosua pasal 6 ayat yang ke-27, 23. Dan Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Kalau kita dengar berita tentang Yosua, saya sudah pernah sampaikan di Yosua 6 beberapa bulan yang lalu, tanggal kalau tidak salah 1 Oktober atau September awal. Kita belajar tentang bagaimana mereka mengalahkan Yeriko dengan tembok yang tebal dan tinggi dengan suatu cara yang spektakuler. Bahkan dalam Yosua 1 ayat yang keempat, nah ini lagi trending. Jadi saya harus ngomong hati-hati karena dari kanan itu. Jadi supaya tidak kayak menjurus ke membiaskan. Saya ngomong firman Tuhan. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 4, ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, Tuhan berikan kepada kamu, kepada Yosua. Seperti yang telah dijanjikan kepada Musa. Ayat 4 Yosua pasal 1, ini daerah yang dijanjikan Tuhan kepada Yosua dan kepada bangsa Israel. Dari tanah gurun dan gunung Libanon. Kalau kita suka peta, kita harus lihat gambar di benak kita. Libanon tapi sebelah barat, agak ke utara mendekati Suriah. Yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat. Efrat dan Tigris sekarang ada di Irak. Seluruh tanah orang Het ada di sebelah utara, Sidon, Tirza, itu daerah Suriah sekarang mendekati perbatasan Turki. Sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Matahari terbenam tidak pernah ke sebelah timur, selalu ke sebelah barat. Dan ini gambaran ada laut Mediterranean di sini. Yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Diulang lagi, semuanya itu akan berkah. Orang Yahudi, orang Israel tahu perjanjian ini kepada musuh. Terlepas dari politik, geopolitik, dan status apapun yang sedang terjadi hari ini, saya hanya ngomong tentang Yosua, tidak dipas-pasi. Dan Yosua pasal 1 ini, ayat 6, ayat 7, ayat 9, 3 kali Tuhan bicara sama Yosua. Kuatkan dan teguhkan. Bapak Ibu, saudara, yang dikasihi Tuhan. Seperti Ayub menulis, hidupnya adalah berat dan akan sebuah perjuangan. Dan perjuangan itu seringkali dinamikanya adalah seperti kita menghadapi Yeriko yang besar, yang spektakuler. Tetapi jangan lupa, ada satu kota kecil yang berjumlah 12.000 orang. Bahkan pengintai-pengintai yang dikirim Yosua disebutkan begitu. Tidak usah banyak-banyak orang, kota itu kecil, orangnya sedikit, cukup kirim 3.000 saja. Dalam Yosua 7 dan 8, 2 pasal membahas tentang kota. Tetapi Yosua pasal 6 cukup 1 pasal membahas Yeriko. Ini paradoks, Bapak Ibu. Yeriko itu lebih terkenal keangkerannya, tetapi hanya dibahas 1 pasal. Dan yang lebih banyak bekerja untuk menaklukkan Yeriko, Tuhan. Mereka tidak keluarkan tombak. Saya suka baca berita. Dan Yosua pasal 1 ayat 8, silakan dibuka. Janganlah kau lupa, kata Tuhan kepada Yosua, memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam,
sastra Ibrani dalam menulis sebuah tulisan kadang-kadang tidak terlalu harus letterlek. Berarti siang jam 12 saya baca Alkitab Mazmur 1 ayat 1. Berarti malam jam 12 itu terlalu letterlek. Ini cuma ungkapan untuk renungkan firman Tuhan terus menerus. Problem orang Kristen termasuk kami juga tidak ada yang kebal. Seringkali kita kurang konsisten dalam melakukan perkara-perkara. Supaya engkau bertindak hati-hati, silakan engkau bertindak, silakan engkau berusaha, bekerja, kata pengkhotbah, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Kenapa? Karena hati ini kalau tidak dijaga dengan hati-hati, mudah antara bangga dengan sombong, antara yakin dengan Allah, antara rendah hati dengan rendah diri. Tuhan gak suka orang Kristen rendah diri, tapi yang dibenci orang yang tinggi hati. Tapi Tuhan juga mau kita tetap menjaga hati kita rendah. Yosua waktu dia masuk menyeberangi sungai Yordan, Yosua pasal 1, 2, 3, Tuhan baru bilang begini sebenarnya. Teori awalnya begini, kalau kamu bawa kabur, kalau kamu mencelupkan kaki, belum celup, kamu masukkan kaki kalian pertama kali di tengah sungai Yordan. Zaman Yosua jangan dibandingkan kalau kita dengan Israel sekarang. Ya begini sungai Yordan untuk perhentian pendek banget, ada lele lagi, ada lele loh sungai Yordan. Ya kita kesana ada lele lagi, lele dumbo di Holy Land. Enggak, zaman dulu deras dalam. Jadi Yosua 1 dan Yosua 2 di situ Tuhan sudah kasih tata aturan berperang. Ketika kamu bawa tabut dan masuk kakimu ke dalam, nanti akan tersepak di hulu di kota Adan jauh di hulu sana seperti bendungan dan terputuslah aliran air. Lalu seluruh pasukan Israel menyerang musuh. Tapi sebenarnya kalau nanti kita baca di rumah, mereka baru mencelupkan, lihat tuh, mereka baru mencelup, belum sampai tenggelam semua, langsung jadi bendungan di kota Adan jauh di hulu sana, terputus air itu. Saya kurang tahu kalau mereka itu kita, mungkin udah bawa pancing, bawa umpan, bawa serok, ada ikan banyak-banyak tuh. Cuma dari seperti Alkitab ya Pak ya. Wih, gara-gara kering sungai Yordan, ikan banyak. Lalu mereka lupa nyebrang, ngambilin ikan, dimasaklah. Mangut lele, masaklah lele goreng. Udah, mereka tetap fokus. Dan ini luar biasa loh Bapak Ibu. Penyertaan Tuhan dahsyat loh. Dan saya percaya, kalau ada pasukan Israel yang ada bersama Yosua, pasti hatinya bangga. Nah ini dia, ini yang kita harus waspadai hari ini. Ketika kebanggaan kita sebagai orang Kristen, orang percaya dilawan dan disertai Tuhan dengan perkara-perkara yang ajaib, kadang-kadang kita lupa itu kerjaannya Tuhan. Itu Tuhan punya strategi dan metode. Tuhan punya multi juta cara untuk menyertai kita anak-anak Tuhan dengan perkara-perkara yang ajaib. Itu bukan punya saya dan kita. Jangan GR. Pencapaian apapun yang dikerjakan Yosua pasal 1, 2, 3, 4, 5, puncaknya 6 untuk klimaks, balas dengan satu ayat yang kecil. Bahkan waktu sekolah minggu saya suka lewat baca ini. Yosua 7 ayat 1. Mari dibuka ayat 1. Sama-sama kita baca 2, 3. Ini seperti sebuah paradoksial, sebuah keadaan yang sangat bertolak belakang. Dari sebuah kebombastis kedahsyatan penyertaan Tuhan dengan rupa-rupa perkara ajaib, kemenangan bangsa Israel barusan beberapa hari yang lalu merobohkan tembok Yeriko cukup dengan mengelilingi 13 kali selama 7 hari. Kalau saya jadi pasukannya Israel dipimpin dari Yosua, mungkin saya akan lebih tinggi lagi waktu masuk ke lewat musuh. Mana musuh saya? Mana?
Mana musuh saya? Mana? Mungkin mereka nggak ngomong, tapi dadanya lebih tinggi lagi, Mana? Dadanya yang biasanya kempes jadi busuk. Lupa, kalau itu bukan lo yang bikin. Dan saya suka Alkitab. Alkitab tidak pernah menyembunyikan pelanggaran dari orang-orang kokoh-kokoh. Daud begitu luar biasa, kita puji. Tapi coba baca 2 Samuel pasal 11. Dia jatuh dalam dosa dengan bersih. Alkitab tidak hapus. Kalau kita beli buku di Gramedia, kita ke e-book PDF, baca biografi tokoh-tokoh terkenal, hilang semua yang gelap dari tokoh ini. Semuanya bagus dari lahir, mulus, seolah tanpa cacat celah. Tapi Alkitab bukan biografi. Alkitab adalah firman Tuhan. Ibrani 12. Di manakah anak yang diakui oleh bapaknya yang tidak dihajar untuk kebaikan? Wahyu, barang siapa yang dikasih engkau akan ditegur dan dihajar. Hari ini firman Tuhan akan menegur saya dan kita semua. Jika memang firman Tuhan ini meneplak dosa kita. Di gereja ini saya tekankan berulang-ulang, tidak ada kompromi dengan dosa. Tapi kami, Tuhan mengasihi orang yang berdosa. Jangan dibalik. Tuhan mengasihi dosa, membenci orangnya. Lalu orang kita bully, lalu kita sebarkan di media sosial, orang ini berdosa, ini mukanya di close up lagi, dipakai Canva, pakai capcut, ada musiknya lagi, dikasih teknologi dosanya, hancur lebur dia, ditinggalkan Tuhan selama-lamanya. Kasihi orangnya, Tuhan tapi membenci dosa. Katakan amin. Jangan tega. Haleluya. Pasal 7 ayat 1. Kita mulai masuk di sini. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi sudah gampang. Saya percaya suara kita bisa 10 kali dari ini, bahkan lebih keras dari mesin genset. 1, 2, 3. Tetapi orang Israel berupa setia dengan mengambil barang-barang yang sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Saya ulangi, syukur saya dilahirkan suara agak keras. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akhan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda, sudah mirip-mirip kayak pakai mikat, mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Kok jadi begini? Ya, kok jadi begini? Kok jadi begini? Tadi pasal 6 ayat 27. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri ini. Seluruh raja-raja, 31 raja-raja Kanaan telah dikalahkan oleh Yosua pada akhirnya. Dan mereka sebelum pasukan musuh menyerang, mereka kalau bahasa sekarang dilebay-lebaykan, mereka mungkin udah kencing di celana, gigi mereka gemerutuk. Sebab Tuhan mereka adalah Tuhan yang berjalan di atas padang. Dia lawan di siang hari, dia jalan di malam hari. Sebab Tuhan mereka Allah yang ada di langit dan ada di bawah. Ngeri mereka. Seringkali kehancuran, kejatuhan orang percaya bukan karena musuhnya yang lebih kuat. Saya ulangi, ini juga buat kami. Firman Tuhan itu pedang bermata dua. Seringkali kejatuhan moral iman dari seorang orang Kristen bukan karena musuhnya lebih kuat. Saya ulangi, tak tahu kenapa saya sudah ulangi. Seringkali orang Kristen jatuh di dalam pengirian yang berbeda bukan karena musuh tantangan masalahnya lebih dahsyat dari dia, tapi karena dia berubah setia. Katakan sama-sama, jangan berubah setia.
jangan berubah setia. Poin pertama hari ini, jangan berubah setia. Ada anak muda sedang menikah, bukan sedang, mau pingin nikah. Saya bertanya ke beberapa teman, ya kamu mau nikah dengan siapa? Yang datang kamu harus sediakan. Usaha bro, bukan cuma doa. Doa Tuhan kirimkanlah. Ini bukan zamannya Taman Eden, lalu duduk-duduk manis tiba-tiba disediakanlah Tuhan ketika kau bangun tidur. Hawa, enak banget. Tidak bisa. Berusaha, berdoa kepada kita. Tapi berusaha juga bukan memaksa Tuhan. Ya rela. Kalau memang Tuhan bilang, nah kayaknya kamu mau jadikan seperti Paulus. Kadang-kadang bayar, tidak mau, saya mau nikah. Berusaha. Apa usahanya Yosua? Sebenarnya sepele, tapi Yosua di ayat berikutnya juga mengalami melakukan sedikit pelanggaran. Pasal 7 ayat yang kedua, nggak ada spasi, nggak ada jeda. Ayat 1 itu artinya latar belakang dari pasal 7. Rupanya Yosua tidak tahu Tuhan sudah mulai bangkit murkanya terhadap orang Israel. Saya pikirkan ini sungguh kasihan ya, seluruh pasukan Israel waktu itu jadi kena getahnya seperti pepatah, gara-gara setitik nila rusak susu satu kerajaan. Yang berdosa akan bin Karmi bin Zakti bin Zerah dari suku Yehuda, tapi yang kena getahnya lalu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel. Bapak Ibu, dengan kasih khusus saya berkatakan hari ini, jika ada yang masih menyimpan pelanggaran yang kami hamba Tuhan tidak tahu, orang lain tidak tahu, setiap orang, semua orang tidak tahu, jangan lupa Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Kalau kita merasa dan kita puji Tuhan kita orang baik, saya percaya di sini semua orang baik. Katakan amin. Di sana sini yang banyak. Itu salah satu tips yang saya dapat ajarkan dari dosen saya. Oh di sini nggak ada, tapi di sana sini kadang-kadang ya, saya tidak mau menghakimi karena itu kebutuhan kami untuk menjaga-jaga. Seringkali kejatuhan orang bukan dengan perkara yang besar. Kota Ai hanya berjumlah 12.000 teman, termasuk Yosua sebagai pemimpin. Kami sebagai pemimpin gereja, pemimpin wadah, komisi, pemimpin keluarga. Oh jangan bilang, wah sih aku lepas. Enggak, jika kita bapak punya anak, kita pemimpin keluarga. Kita di kantor, manajer, branch manager, senior sales, assistant manager, owner perusahaan besar yang membawa sekian banyak ribu karyawan, kita pemimpin. Kita harus ambil tanggung. Sebagai pemimpin, kita harus betul-betul menyaring informasi dari anak muda. Ayat 2 pasal 7, Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen. Ayat 2 pasal 7, di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergi ke sana dan intai negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu bersama pemerintah kota Ai. Ayat 3 pasal 7. Kemudian kembali mereka kepada Yosua dan berkata, tidak usah seluruh bangsa pergi. Saya pakai bahasa mempersingkat ya. Ya kirim aja 3.000 orang kira-kira untuk gempur Ai. Kota kecil. Mungkin mereka ngomong pakai gitu. Kalau dia orang Kogen atau orang Indonesia, kecil. Yeriko ya kalah, bro. Yeriko kalah. Ini 12.000. Yeriko kalau tidak salah sekian puluh ribu kalau tidak salah. Lebih besar dan lebih banyak dan lebih spektakuler dari semua.
seperti mengalahkan Jakarta dengan harus semua mengalahkan kira-kira Sanggau, kalah Sanggau, ke Jakarta ya kalah, apalagi cuma Sanggau kota. Perhatikan Bapak Ibu, simak baik-baik. Yosua di ayat 2, 3, dan 4 itu langsung respon. Saya betul-betul kaget dengan cara Yosua merespon informasi intelijen. Ini dikirim intelijen nih, tidak pakai drone. Kalau sekarang bisa pakai drone, bisa pakai serangga, bisa kirim pakai malware, Pegasus dari tim 8220, bisa dapat tim 8220 menjaga semua malware yang canggih. Itu 85% itu di grup pendeta ada beberapa yang kena hack karena dikirim undangan dengan extension APK. Saya sudah kasih tahu, maaf bapak-bapak pendeta yang terhormat, saya ya hanya lulusan dari sekolah STEMIK kecil di Jogja. Jangan diklik kalau extension saya APK. Itu kalau mau diklik, terdownload, install otomatis, dia ambil semua APK. Betul. Dan saya perhatikan dari ayat 2, 3, dan 4. Yosua dapat kabar intelijen, sedikit ya, kecil ya. Oke, langsung nggak pakai memo, nggak pakai ngajak kita, pergi. Ayat 4, maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke kota. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Hari ini Ai juga lagi tren artificial intelligence. Bapak Ibu, jangan heran jika nanti 10, 20, 100 tahun, 5 tahun informasi itu biasa. Itu akan ada robot-robot human android dengan jaringan internet maha luas, kecerdasan artificial intelligence sudah ada, tinggal di launching. Ini zaman bukan lagi zaman akhir, sudah akhir ujungnya akhir zaman. Kita waktu kena COVID langsung semuanya aplikasi kita install. Nggak boleh ke bandara, nggak boleh ke rumah sakit, nggak boleh belanja kalau nggak ada protect and serving, peduli dan lindungi. Saya tidak bilang itu bagian dari itu, tapi kira-kira mungkin, saya bilang kata mungkin supaya kita tidak bilang saya menghakimi, mungkin seperti itu. Mau menjadi cek duitnya tidak ada, itu harus gabung ke sini. Rupanya mungkin disclaimer di bawahnya digabung ada tulisan kecil, engkau jangan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan sangka dengan Tuhan. Kita nggak ngerti, kita hitung, kita masuk bilang orang yang menyangkal Yesus seperti itu. Bisakah terjadi? Sangat mungkin. Bukan karena putih, justru hari ini kita harus waspada dan berjaga-jaga. Yosua kurang waspada. Yosua masih merasa jumawa. Disinilah kelihatan celahnya dari seorang Yosua. Semua pokok Alkitab ada keterbatasannya. Musa kita sudah tahu, secanggih, sehebat dia, tapi ujung-ujungnya dia tidak boleh masuk Kanaan. Sudah tahu kan? Disuruh ngomong ke Bukit Batu, dia pukul 2 kali lagi. Pukul sekali udah keluar, dia pukul 2 kali. Kenapa? Dia kesal sama si bangsa Israel yang tegar tengkuk keras. Siapakah Israel rohani? Bisa jawab? Saya, kita nggak mungkin sebut orang-orang Mesir rohani kan? Nggak mungkin. Kita lah umat pemenang bangsa Israel rohani. Siapa? Itu. Di antaranya juga ada yang keras kepala, tegar tengkuk, 1 Korintus 10 yang bersungut-sungut. Akan adalah bagian dari pasukan Yosua yang mengalahkan Yeriko di Yosua 4. Dia mengalami musibah Tuhan, dia mengikuti pimpinan Yosua di perikop itu, akan mengikuti maunya Tuhan lewat pimpinan Yosua, dan akan adalah bagian dari pasukan yang merobohkan tembok Yeriko. Dan pasti dia juga dia masuk
Perintahnya sudah jelas, pasal 6 ayat belasan, ayat 20, 18, 19, 20. Jangan kamu ambil emas, perak dan sebagainya, itu dikhususkan buat Tuhan. Ada pertanyaan negeri itu, kok Tuhan mencela sih? Tapi kami tidak boleh diambil, makanya akan dihukum. Sekarang giliran masuk kotak air, berubah strategi Tuhan. Masuk kotak air, binasakan seluruhnya penduduknya, tapi boleh kalian ambil emas dan perak. Bapak Ibu, kita selalu harus mengerti kemana aliran itu mengerjakan David. Tuhan bukan Tuhan yang kaku, yang harus selalu lurus. Dia Tuhan yang penuh dengan sistematikanya Tuhan. Tetapi dia punya cara dan kedaulatan yang harus kita hormati. Yosua pikir tanpa tanya Tuhan, aku serang pasti menang. Dan Yosua di bab ini, di pasal ini juga ditegur dengan kekalahan. Satu dosa akan menyebabkan orang Israel kena tulah. Saya tidak bangga dan tidak bersukacita jika di antara kita masih menyembunyikan pelanggaran di hadapan Tuhan. Ada waktu Tuhan masih biarkan supaya memberi waktu untuk kita bertobat. Siapakah akan? Apakah orang yang tidak ada kerjaan? Dia seperti kita, pelayan anggota pasukan Yesus, yang dalam bahasa sekarang dia aktif di gereja, dia aktif bekerja dalam Tuhan waktu itu. Tapi ketika dia masuk di dalam reruntuhan Yeriko, dia lihat jubah yang maha indah buatan Sinear. Saya penasaran, nantilah saya bikin topik sendiri. Ini jubah ini mirip-mirip dengan yang bikin jadi gara-garanya Yusuf. Kata Yusuf itu dapat jubah yang maha indah dari bapaknya. Lalu mereka saudara-saudaranya jadi ini. Nah, akan juga jatuh gara-gara melihat jubah yang indah buatan Sinear. Sinear itu masih ingat cerita tentang Babelonia, tanah dataran Sinear. Itu tempat berdirinya menara Babel yang diserang mereka. Itu ada di Babelonia waktu itu. Dan emas 50 sikal, satu sikal 11,4 gram. Ibu-ibu coba dihitung, emas 50 sikal jadi berapa gram? Anggap aja 10 lagi ya, 500 gram. Mah, 1 gram emas berapa mah? 1 jeti. Jadi berapa semuanya? 500 kali 1 jeti? 500 juta. Perak 200 sikal. 200 kali 11,4 gram, ya katakanlah 2000. 2 kilo perak, tapi perak lagi murah, ada 15-an ribu. Saya cari di sana. Dan akan ambil. Kita buka Yosua pasal ke-7. Yosua pasal ke-7 ayat yang ke-19. Saya suka sikap seorang Yosua yang mengadakan teguran tapi dengan cara yang kebapakan. Ini dia lagi tegur loh, dan dia lagi tegur siapa ini penyebab kalahnya pasukan Israel ya. Kalau saya jadi Yosua itu mungkin bahasanya tidak sekalem ini, dia kalem banget tegurnya. Anakku, tuh coba perhatikan ke depan. Ini waktu sudah Tuhan kasih tahu sama Yosua, ada provokator biang keroknya sampai kamu kena murka Tuhan. Kamu panggil aja suku demi suku, kemudian kaum demi kaum, lalu keluarga demi keluarga. Dari situ ketemu kakeknya Akan, ketemulah siapa tadi si Bedasor, lalu ke Akan. Dan saya perhatikan karakter Yosua, memang dia sangat cepat mempercayai intelijen yang kurang akurat, meremehkan musuhnya kecil. Tapi Yosua ketika dia tahu, ingat cara Yosua memulihkan orang yang bersalah. Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Next, ayat 20. Ini kata Akan.
lalu akan menjawab Yosua, katanya, pasti sambil nangis takut mati, pasti dilemparin batu dia. Dia udah siap nih, udah cuma mati nih. Biasa ngomong kan makin lancar, kalau udah ketahuan dosanya, sebab beginilah perbuatan. Ayat 21. Lalu aku melihat di antara barang-barang jarang itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil, semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah dan perak itu di bawah sekali. Poin pertama tadi kita sudah ingat, kita jangan berubah setia, terutama justru ketika menghadapi tantangan yang kecil menurut pikiran kita. Ketika kita menghadapi perkara yang besar, kita mungkin berseru doa puasa 30 malam, doa puasa Esther, puasa Daniel, puasa apa lagi itu. Tuhan jawab, mantap. Habis itu cuma sakit pilek, kalau dosa puasa, sakit pilek kok puasa. Atau cuma mungkin mau pergi ke kota yang Anu, atau mau ke si Anu, ke Raya Kudus. Kita langsung pergi saja, rupanya di sana kita terpleset. Kita lupa, tetap doakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau ke ini ke itu. Walaupun ini kayaknya perkara sepele, Tuhan sertai aku, Tuhan tuntunanku. Dan ketika Yosua menegur Akan, poin kedua, ini poin yang penting buat kami juga. Tidak ada dosa yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Tidak ada dosa yang mampu satu manusia pun di bawah kolongan ini yang dapat menyembunyikan di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan mengasihi orang yang berdosa, tapi Tuhan membenci. Tapi dalam konteks Yosua 7, Akan sudah tahu resiko dari melanggar. Di dalam Yosua pasal 6, Tuhan sudah bilang, khususkan ini. Dalam Ulangan pasal 28, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suaraku dan melakukan dengan setia. Tapi ayat berikutnya, jika engkau tidak sungguh-sungguh, artinya Akan itu tahu resiko kalau dia melanggar dosa. Itu beda dengan perempuan Samaria. Dia bukan orang percaya Tuhan, dia berdosa. Oke, kata Yesus, kamu aku ampuni, jangan berbuat dosa. Ini Akan, orang yang tahu firman Tuhan, dan dia garis bawahi ya, garis bawahi, dan dia sengaja dan dengan penuh kesadaran, garis bawahi, dia sengaja dan penuh kesadaran melanggar perintah Tuhan. Itu maksudnya. Dan kita lihat apa yang dikerjakan. Poin kedua yang penting untuk kita ingat, apapun pencapaian yang sedang alami hari-hari, semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Terserah mau ngomong apa lagi, mau jadi apakah, mau mencapai pangkat apakah, mau menghasilkan omset profit sekian banyakkah. Sekarang mungkin jadi dapat promosi, terima kasih Pak Tuhan, saya lebih dari promosi ke daerah Sumatera, saya sekarang menjadi gurunya BM, sekarang jadi presbir. Puji Tuhan. Pesan saya cuma satu, tetap setia dan finishing line. Sampai jumpa, kalau tidak di bumi, sampai jumpa di surga. Itu pesan saya, singkat banget. Nanti saya kangen bisa video call, bisa WA, bisa datang makan kue, makan bakmi kepiting di Pontianak. Sudah makan bakmi kepiting. Tapi kalaupun tidak ketemu di bumi, kita ketemu di mana makanya? Belakang langit biru sana. Jadi kayak mau upacara penutupan peti. Karena orang GPD kalau acara penutupan peti udah pasti lagu ini. Atau ada yang kami juga bagian dari komisi sosial itu dia. Ini sedikit agak relak ya, sedikit tegang. Mungkin kadang-kadang ngomong Akan, apa kita ngomong dosa? Kok tahu Pak saya berdosa? Loh, siapa yang ngomong? Menurut ilmu psikiater, psikologi, ketika Mirna dan Jessica, ini lagi jadi pertentangan. Ada satu ahli bilang gini, dia itu mencurigakan Pak. Kenapa? Dia memang belum dituduh sebagai pembunuhnya,
Tapi dia sudah ngomong sama orang-orang, bukan aku yang dulu ya, bukan aku yang dulu ya. Menurut ilmu psikologi, psikokriminologi, ketika orang belum dituduh, lalu ditanya, siapa yang buang angin ini? Bukan aku ya, aku tak buang angin ya. Enak aja, Anda yang buang angin. Ada kisah lucu kan di bis, seorang kernet, ada bunyi, maaf ini agak lucu sedikit. Maulah satu bis, kan bis AC, tertutup kan. For this, tapi orang sedang tapi ya, orang itu sedang ngaku ya. Bidang ngaku ya. Nggak ada yang ngaku dong. Lalu si karena ini mungkin baru dengar ilustrasi di gereja, dia mau turun. Bayar ya. Yang tadi buang angin, lalu seling berdiri. Aku udah bayar. Oke bu, makanya jangan buang angin ya bu ya. Kadang orang susah ngaku, tapi kadang-kadang orang tidak sadar ngaku. Tuhan, kernet bisa tahu karena dia pakai trik itu. Pak pendeta tidak tahu siapa yang lagi berdosa. Maaf, bukan menuduh. Ini juga buat kamu. Bagaimana setiap orang berdosa? Perhatikan kata demikian. Ini mirip seperti Daud jatuh dalam dosa, mirip seperti Hawa dan Adam jatuh dalam dosa. Ini diringkas oleh perbuatan akal. Senang sekali saya bagikan ini, karena menjadi berkat buat saya untuk hati-hati. Pertama, apa orang jatuh dalam dosa? Step pertama awal. Perhatikan, dari ke depan. Aku melihat. Apa? Step pertama orang jatuh dalam dosa? Melihat. Lalu Hawa melihat buah itu, kelihatannya bagus. Lalu raja yang keren, ganteng, ngetop, lagi baru habis perang, Raja Daud, baru habis mandi, baru bangun sore. Lalu ia melihat. Sebenarnya habis melihat itu step yang paling krusial. Yusuf bisa lari dari godaan Tante Girang. Karena ketika Tante Girang itu menggoda dia, untuk dia lari menjauhi, bukan lari mendekati. Ini kita harus mendekati. Lalu Yusuf lari meninggalkan Tante Potifar. Lalu setiap hari menggoda Tante Potifar. Kamu lama muda, keras otot gagal, ngecing pasti, dia metroseksual, pintar berotot, kalau sini ke kamar tante, ingat sampai suatu hari Tante Potifar gemes, dia sudah ada di batu tahun, sudah keubun-ubun, mungkin disampai gitu kan, ditinggalkan cuma ya jurus yang paling ampuh terhadap dosa. Saya dapat dengarkan juga dari beberapa senior-senior kami, melarikan diri dari sumber masalah. Ketika akan melihat jubah senior, di situ Tuhan kasih pilihan sama dia, kamu lari atau kamu ambil. Tapi dia masuk step kedua, timbul keinginan. Aku apa dia kata? Bisa gurau biar relax sedikit ya, karena panas nih. Saya juga panas nih, punya ampun nih. Oke. Aku menginginnya. Step kedua, udah lihat, timbul keinginan. Daud juga gitu kan? Udah lihat, harus timbul gini. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Harusnya Daud, Masya Allah. Untuk sendiri tutup, tiranya tutup. Ayo kita perang yuk, perang. Lupa dia dengan Batseba. Karena dia lihat, dia mengingini. Step ketiga udah parah. Step ketiga sudah makin parah. Maka, sama-sama katakan, ambil berarangmu dan kujadikan Abu Sulaiman. Melihat, mengingininya, maka kalau sudah ambil, sudah. Biasanya langsung dia, point of no return. Semuanya itu disembunyikan di dalam.
melihat, mengingini, mengambil. Biasanya kalau dosa, biasanya orang sembuh. Bapak Ibu itu bukan untuk menuduh Bapak Ibu, tidak, jauhkan itu. Tapi Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Dalam Efesus 6, gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah dan kamu tetap berdiri setelah menyelesaikan segala sesuatu. Itu keren banget, itu jadi pegangan ayat saya. Bapak-bapak baru habis acara mantap berdiri ya, tetap berdiri Pak, puji Tuhan, amin. Iya, saya dengar ada bocoran intelijen dari pemintain mau akan lanjut ke nggak apa-apa, tolong ya, tolong sedikit, nggak usah, menikmati berkat. Dan jangan lupa kita semua, jangan terpeleset dengan dosa kecil. Adakah dosa kecil, dosa besar? Kita yang sekolah. Racun sianida 1 tetes dengan 1 kilo tetap mati. Setetes racun dengan 1 kilo racun tetap mematikan. Bedanya 1 kilo ya cepat mati. Setetes mati juga, tapi agak lama, malah menderita. Mati enggak, hidup enggak mau. Kasih. Bapak Ibu, Tuhan mengasihi kita. Peristiwa Yosua 7 mengingatkan kita, 1, tetaplah setia. Baik kamu baru habis menang, atau sedang menghadapi pergumulan, atau sesudah menang. Yosua dan pasukannya baru habis menang, dia terpeleset di situ untuk dia gagal saat itu. Dan untung nanti Yosua 8 saya akan lanjutkan di kemudian hari. Ada banyak hal yang dilakukan Yosua untuk dia dipulihkan. Hari ini firman Tuhan 2 poin saja. Jangan berubah setia. Sekalipun mungkin kadang-kadang kita lagi jumawa, kita lagi melakukan dapat pencapaian yang dahsyat. Tapi juga jangan juga kita remehkan perkara yang kecil. Karena kadang-kadang gara-gara Aylah nama Yosua tercoret. Dia punya track record. Kalau ada track record dari perusahaan besar, dia baca, keren Yosua dia, keren. Di paragraf ini, oh Yosua, oh kamu kok percaya sama anak buahmu yang meremehkan kota ayat? Ya itulah kesempurnaan hanya milik Allah. Langsung bahasanya kayak itu kan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Lalu pakai bahasa baik. Selama Tuhan kasih kesempatan Yosua dan kita nafas, berarti masih ada peluang untuk kita berubah jauh lebih baik. Katakan amin. Berikan kemudian batu Tuhan Yesus. Kita akan berdiri. Firman-Mu dengan tegas mengatakan, janganlah engkau berubah setia. Ada orang yang berubah setia ketika dia sedang menghadapi tantangan yang besar, yang mungkin tidak selesai. Ada juga orang yang berubah setia seperti firman Tuhan. Justru ketika dia sedang melewati, menyelesaikan suatu kemenangan yang besar, dan ketika setelah itu menghadapi tantangan yang sederhana, seolah-olah dia berkata di dalam, gak usah repot, aku bisa, aku mampu. Hari ini Tuhan mengingatkan kita semua, tanpa Tuhan masalah kecil menjadi besar. Without God, small problems become big problems. Hari ini terima kasih. Bahkan seorang malam meninggalkan kekasih Yosua harus tercatat dalam sebuah ayat. Dia langsung menggunakan pasukan tanpa berpercaya Tuhan. Dia berkata mungkin dalam hati kami orang kecil 12.000 orang bisa saya kalahkan. Rupanya Tuhan mengingatkan kita hari ini tetap berdiri setelah menyelesaikan segala sesuatu. Efesus 6, ambillah perlengkapan semua supaya engkau dapat mengalami segala perangan dan tetap berdiri setelah menyelesaikan segala sesuatu. Seringkali kita sungguh-sungguh kita akan menghadapi sebuah event, sebuah acara, dan pas selesai event mungkin kita menjadi lengah. Yosua lengah, Yosua menganggap ini, tapi Tuhan menyatakan suatu bayar yang sangat besar. Selalu ada Tuhan, baik di dalam perkara besar juga
Ajar